Senyuman memang memiliki kekuatan magis. Saat seseorang tersenyum, kita merasa nyaman dan mudah percaya padanya. Namun, tahukah Anda bahwa di balik senyuman manis tersebut bisa saja tersembunyi hal-hal yang jauh lebih gelap dan tak terduga? Seperti tirai yang menutupi kegelapan, senyuman bisa menjadi penyamaran yang sempurna, menyembunyikan rahasia atau perasaan yang tersembunyi. Apa yang tampak indah di luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam. Halo Sinar Manja Friends, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh energi positif. Pada kesempatan kali ini, Sinar akan membahas sesuatu yang sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin kita jarang benar-benar memahami makna di baliknya, yaitu senyuman. Ya, senyuman yang sering kita anggap sebagai simbol kehangatan, kebaikan, dan persahabatan. Namun, seperti yang kita tahu, tidak semua yang tampak manis itu selalu tulus. Terkadang, senyuman bisa menyembunyikan banyak hal, baik itu ketakutan, kebencian, bahkan niat jahat yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kebijaksanaan dalam melihat dunia sekitar kita, agar tidak mudah terbawa oleh apa yang terlihat di permukaan. Di dalam hidup ini, kita sering berhadapan dengan berbagai ekspresi dan interaksi sosial, dan senyuman adalah salah satu yang paling umum. Tetapi ingat, apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Dalam video kali ini, mari kita bersama-sama membuka mata dan hati untuk melihat lebih dalam tentang apa yang tersembunyi di balik setiap senyuman. Semoga dengan wawasan ini, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi setiap orang, lebih peka terhadap niat dan perasaan yang ada di sekitar kita, dan tentunya lebih berhati-hati dalam menjaga diri. Sinar berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan kekuatan untuk melihat dunia dengan mata hati yang jernih, mampu memisahkan antara yang tulus dan yang tersembunyi, serta selalu diberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kalian terus diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang penuh kejujuran dan kasih sayang. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa ingin tahu dan kebijaksanaan. Jangan lupa setiap senyuman yang kita terima atau kita berikan harus selalu dilandasi oleh niat baik dan ketulusan. Selamat menyimak dan semoga video ini memberi pencerahan bagi kita semua. 1. Senyuman sebagai alat manipulasi. Senyuman adalah senjata yang sangat kuat, dan tak jarang ada orang yang tahu betul bagaimana menggunakannya untuk tujuan tertentu. Sebuah senyuman bisa membuat kita merasa dihargai, diterima, bahkan dicintai. Tapi apa jadinya jika senyuman itu ternyata tidak tulus? Ada individu yang sangat pintar menggunakan senyuman untuk memanipulasi perasaan orang lain tanpa kita sadari. Bayangkan ini. Seseorang tersenyum kepada kita dengan penuh kehangatan, mata mereka bersinar, dan suaranya terdengar ramah. Kita merasa nyaman dan percaya padanya. Dalam sekejap, kita membuka diri dan mempercayakan hal-hal penting. Karena senyum itu seakan menjanjikan kenyamanan dan keamanan. Namun, di balik senyuman itu, ada motif tersembunyi yang mungkin tidak kita sadari. Orang-orang seperti ini biasanya sangat ahli dalam membangun kedekatan dan kepercayaan dengan cara yang halus dan tidak langsung. Mereka menggunakan senyuman mereka sebagai alat untuk menenangkan kita, untuk membuat kita merasa aman dan tidak waspada. Tetapi, kenyataannya, tujuan mereka bukanlah untuk kebaikan kita, melainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tahu betul bahwa dengan sedikit senyuman, mereka bisa membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu informasi pribadi, bantuan, atau bahkan keuntungan material. Apa yang membuat manipulasi ini begitu berbahaya adalah kenyataan bahwa kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi.
Senyum mereka begitu tulus terlihat sampai kita lupa untuk bertanya, apa sebenarnya yang mereka inginkan dari saya? Kita terlalu nyaman dalam pesona mereka dan tidak menyadari bahwa kepercayaan yang mereka bangun dengan senyum itu mungkin hanya sebuah jembatan menuju tujuan tersembunyi yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau niat baik. Jadi penting bagi kita untuk lebih berhati-hati. Senyuman memang bisa menjadi tanda kehangatan dan persahabatan, tetapi juga bisa menjadi topeng yang digunakan untuk menutupi niat buruk. Mengerti siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mengincar keuntungan dari kedekatan tersebut adalah keterampilan yang perlu kita asah. Jangan biarkan senyuman membuat kita terbuai, tetapi gunakan ketajaman pikiran dan intuisi kita untuk mengenali apakah senyuman itu membawa kebaikan atau justru menyembunyikan agenda tersembunyi. 2. Senyum palsu yang menyembunyikan kebencian. Senyuman yang kita lihat setiap hari tidak selalu mencerminkan kebahagiaan atau kebaikan. Ada kalanya senyuman itu hanyalah sebuah topeng yang dipakai untuk menutupi perasaan yang jauh lebih gelap. Perasaan benci atau iri hati. Mungkin Anda pernah merasa ada yang aneh ketika seseorang tersenyum di depan Anda, namun ada sesuatu yang terasa tidak jujur, seakan ada yang tersimpan di balik senyuman itu. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang menggunakan senyuman palsu untuk menyembunyikan perasaan buruk mereka. Kebencian dan iri hati adalah dua emosi yang cukup kuat dan bisa membuat orang bertindak dengan cara yang tidak kita duga. Namun, tidak semua orang mampu menunjukkan perasaan tersebut secara langsung. Sebagai gantinya, mereka menggunakan senyum sebagai cara untuk menutupi ketidaksukaan mereka. Senyuman itu mungkin terlihat ramah dan sopan, tetapi jika kita lebih peka, kita bisa merasakan adanya ketegangan atau kecanggungan dalam ekspresi wajah mereka. Terkadang, senyuman itu terasa dipaksakan, tidak alami, atau bahkan seolah-olah mereka menahan perasaan buruk yang sebenarnya ingin mereka tunjukkan. Kenapa mereka melakukannya? Salah satu alasan utama adalah untuk menjaga penampilan. Di dunia yang penuh dengan harapan sosial dan norma-norma tertentu, orang seringkali merasa harus menyembunyikan perasaan negatif mereka agar tidak terlihat buruk di mata orang lain. Mereka tidak ingin dianggap sombong atau tidak ramah. Jadi mereka memilih untuk tersenyum meskipun hati mereka penuh dengan kebencian atau iri terhadap orang lain. Dengan senyuman itu, mereka berharap bisa menyembunyikan ketidaksukaan mereka, menghindari konflik, atau bahkan mencoba untuk memenangkan simpati. Namun, senyum palsu ini bisa menjadi bumerang. Meskipun mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan buruk mereka, pada akhirnya ketidaktulusan itu bisa terungkap. Mata mereka bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata, dan sikap atau tingkah laku mereka mungkin memberikan petunjuk lebih lanjut tentang perasaan sebenarnya. Bahkan, orang yang lebih peka bisa merasakan ketegangan yang ada di udara, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Dalam hidup, kita memang tidak bisa menghindari orang-orang yang mungkin merasa tidak suka atau iri dengan kita, tetapi kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap apa yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Menghargai perasaan kita sendiri dan tidak terjebak dalam permainan manipulatif semacam ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan emosional dan melindungi diri kita dari hubungan yang tidak sehat. Karena meskipun senyuman bisa menjadi tanda persahabatan, senyum palsu yang menyembunyikan kebencian justru bisa merusak kepercayaan dan merusak hubungan yang seharusnya dibangun dengan tulus. 3. Senyuman yang menutupi ketakutan. Senyuman tidak selalu berarti kebahagiaan atau kehangatan. Terkadang senyuman itu adalah cara seseorang untuk menyembunyikan perasaan yang jauh lebih mendalam, perasaan ketakutan. Dalam banyak situasi, kita mungkin melihat orang-orang tersenyum meskipun situasi yang mereka hadapi tidak mencerminkan kebahagiaan. Tapi, apa yang tidak kita ketahui adalah
senyum itu seringkali digunakan sebagai pelindung, sebuah cara untuk menutupi rasa takut, cemas, atau ketidakpastian yang mereka rasakan dalam hati. Ketakutan adalah emosi yang sangat kuat dan bisa muncul dalam banyak bentuk. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kehilangan, atau bahkan ketakutan terhadap situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam situasi seperti ini, senyuman menjadi senjata yang ampuh untuk menutupi perasaan itu. Dengan senyum yang tampak tulus, mereka berusaha memberi kesan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya mereka merasa terjebak dalam kecemasan yang mendalam. Bayangkan saja, seseorang yang berada di tengah tekanan besar, mungkin dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan pribadi mereka, seringkali merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk menghindari terlihat lemah di depan orang lain, mereka memilih untuk menyembunyikan ketakutan itu dengan senyuman. Senyum itu bukanlah tanda bahwa mereka merasa tenang, tetapi lebih sebagai upaya untuk menjaga wajah di depan orang lain. Mereka ingin orang lain melihat mereka sebagai seseorang yang kuat, yang bisa mengatasi segala hal, meskipun di dalam hati mereka, ketakutan itu terus menggerogoti. Senyuman semacam ini adalah bentuk perlindungan diri, sebuah cara untuk menciptakan citra bahwa mereka tidak sedang dalam kesulitan atau merasa terancam. Meskipun mereka tampak bahagia, sebenarnya mereka sedang berjuang dengan perasaan cemas yang mungkin tidak bisa mereka ungkapkan. Ini bisa terjadi karena mereka takut dianggap lemah atau tidak mampu mengatasi tantangan yang ada di hadapan mereka. Dengan senyum itu, mereka berusaha menutupi ketakutan mereka, berharap bahwa orang lain tidak akan melihat betapa rentannya mereka sebenarnya. Namun, seperti halnya senyum palsu yang menyembunyikan kebencian, senyum yang menutupi ketakutan ini juga bisa terasa tidak tulus. Kadang-kadang, kita bisa merasakan adanya ketegangan atau kecanggungan di balik senyum itu. Mungkin ada mata yang tidak sepenuhnya bersinar atau gestur tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan. Meskipun senyum itu berusaha menutupi rasa takut, ada bagian dari diri mereka yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia dan tidak ada yang salah dengan merasa takut atau cemas. Terkadang, senyuman itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri mereka sendiri sebagai cara untuk memberi kekuatan pada diri mereka dalam menghadapi situasi sulit. Namun, kita juga perlu belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, karena di balik senyuman itu mungkin ada ketakutan yang perlu diberi perhatian, dan mungkin mereka membutuhkan dukungan dan pemahaman, bukan hanya senyum balik yang kita berikan. Keempat, senyum untuk menutupi keinginan jahat. Senyuman bisa menjadi senjata yang sangat ampuh, dan sayangnya ada orang yang tahu bagaimana memanfaatkannya untuk tujuan yang jauh dari kebaikan. Bukan hanya untuk menyembunyikan ketakutan atau kebencian, tetapi ada juga individu yang tersenyum manis dengan niat tersembunyi untuk menutupi keinginan jahat mereka. Senyuman ini, yang tampaknya ramah dan tulus, seringkali digunakan untuk menipu dan merayu orang lain agar mereka merasa tenang, aman, dan percaya. Padahal, di balik senyum itu mungkin tersembunyi niat yang jauh lebih gelap. Mereka yang menggunakan senyum untuk menutupi niat jahat ini seringkali sangat pandai dalam memainkan perasaan orang lain. Dengan senyum yang menyiratkan kehangatan dan kebaikan, mereka menciptakan suasana yang nyaman, seolah-olah mereka adalah teman yang bisa dipercaya. Namun, kenyataannya, mereka memiliki tujuan tersembunyi yang mungkin berbahaya atau merugikan orang lain. Senyum mereka bukanlah tanda persahabatan atau kedekatan, melainkan bagian dari strategi untuk mengendalikan situasi dan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa kita sadari. Contohnya bisa ditemukan di berbagai situasi, baik dalam hubungan pribadi maupun dunia profesional. Seorang kolega yang tersenyum kepada Anda dengan sangat ramah
bisa saja memiliki niat untuk menjatuhkan Anda di belakang layar, atau seseorang yang tampaknya penuh perhatian justru sedang merencanakan untuk mengambil keuntungan dari Anda. Dalam hal ini, senyuman mereka adalah bagian dari taktik manipulasi yang halus. Mereka berharap kita akan menurunkan kewaspadaan dan mempercayai mereka sepenuhnya, agar mereka bisa meraih tujuan mereka, baik itu untuk keuntungan pribadi, untuk menyudutkan orang lain, atau bahkan untuk merusak reputasi seseorang. Senyuman ini juga bisa jadi alat untuk menciptakan ilusi tentang siapa mereka sebenarnya. Dengan menampilkan diri sebagai sosok yang baik, perhatian, dan peduli, mereka bisa mengendalikan persepsi orang lain dan membuat orang-orang di sekitar mereka merasa nyaman dan aman. Namun, mereka tahu betul bahwa tujuan utama mereka adalah untuk meraih keuntungan tanpa memperhitungkan siapa yang akan dirugikan di sepanjang jalan. Mereka yang menggunakan senyum dengan tujuan jahat seringkali sangat sulit dikenali. Mereka tahu bagaimana menutupi niat buruk mereka dengan keterampilan sosial yang luar biasa. Namun, meskipun senyuman itu terlihat manis dan tulus, kita tetap perlu waspada. Penting untuk tidak terjebak dalam pesona senyum yang tampak tidak berbahaya, karena di balik itu bisa tersimpan agenda yang jauh lebih kompleks dan merugikan. Jadi, meskipun senyuman seringkali menjadi simbol kehangatan dan persahabatan, kita harus ingat bahwa tidak semua senyuman datang dari niat baik. Memahami motivasi orang lain dan belajar membaca bahasa tubuh serta ekspresi wajah secara lebih mendalam adalah kunci untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin menggunakan senyuman mereka untuk menutupi keinginan jahat. 5. Senyuman yang mengandung kekuasaan. Senyuman seringkali dianggap sebagai ekspresi kehangatan dan kebaikan, tetapi ada kalanya senyuman itu digunakan dengan cara yang jauh lebih kuat sebagai bentuk kekuasaan. Beberapa orang mengetahui bahwa senyum mereka bisa memberi mereka kendali atas situasi dan orang-orang di sekitar mereka. Senyum yang penuh percaya diri ini bukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain atau menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga untuk mendominasi dan memengaruhi. Bagi mereka, senyum adalah alat yang efektif untuk menunjukkan kekuatan, memperkuat posisi mereka, dan memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Senyuman yang mengandung kekuasaan tidak hanya tentang ekspresi wajah, tetapi lebih kepada bagaimana senyuman tersebut mempengaruhi orang lain. Orang yang menggunakan senyum ini seringkali terlihat sangat yakin, bahkan bisa membuat orang di sekitar mereka merasa kecil atau tidak berdaya tanpa mereka sadari. Dengan senyum yang tampak penuh percaya diri, mereka menegaskan posisi dominan mereka dalam situasi sosial, baik di ruang rapat, dalam percakapan, atau dalam hubungan sehari-hari. Senyum mereka adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas situasi, dan mereka tahu persis bagaimana memanfaatkan kekuatan itu untuk keuntungan mereka. Dalam banyak budaya, senyum dapat menjadi simbol kekuatan sosial. Orang yang tersenyum dengan penuh percaya diri seringkali dipandang sebagai seseorang yang memiliki otoritas. Siapapun yang berada di sekitar mereka cenderung merasa terdorong untuk mengikuti atau setidaknya menghormati mereka. Senyuman ini dapat mengkomunikasikan rasa percaya diri yang tinggi yang seringkali diterjemahkan oleh orang lain sebagai tanda bahwa mereka adalah figur yang patut dihormati atau diikuti. Ini adalah senyum yang bisa mengubah arah percakapan atau mempengaruhi keputusan-keputusan penting tanpa perlu banyak usaha. Namun, di balik senyum ini, seringkali terdapat strategi yang lebih besar. Orang yang menguasai seni senyum ini memahami betul bagaimana menggunakan ekspresi wajah mereka untuk mempengaruhi keputusan dan persepsi orang lain. Mereka tahu kapan harus tersenyum lebih lebar, kapan harus menunjukkan senyum yang lebih serius,
Dan kapan harus menahan senyum untuk menciptakan ketegangan yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Senyuman ini juga bisa digunakan untuk mengatasi tantangan atau meredakan ketegangan. Tetapi pada saat yang sama, ia menyiratkan kekuatan untuk mengendalikan keadaan, bahkan di saat-saat penuh tekanan. Namun, senyum yang mengandung kekuasaan bisa menjadi pedang bermata dua. Sementara senyum ini dapat memberi seseorang keunggulan dalam banyak situasi, ia juga dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi orang lain yang merasa terintimidasi atau tertekan. Ketika digunakan dengan cara yang salah, senyum ini bisa menyebabkan ketimpangan kekuasaan yang merugikan, memanipulasi orang untuk mengikuti kehendak orang yang tersenyum tersebut. Oleh karena itu, meskipun senyuman yang penuh kekuasaan dapat memberikan keuntungan, sangat penting untuk menggunakannya dengan bijaksana dan hati-hati agar tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya. Jadi teman-teman, senyuman memang bisa menjadi sinyal dari banyak hal, baik yang baik maupun yang buruk. Senyuman bisa menjadi jendela menuju perasaan terdalam seseorang, tapi jangan terburu-buru untuk percaya hanya karena seseorang tersenyum pada Anda. Terkadang, ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik senyuman manis tersebut. Perasaan, niat, atau bahkan tujuan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan memahami konteks di balik setiap interaksi yang kita jalani. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian mendapatkan perspektif baru tentang betapa dalamnya makna di balik senyuman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten inspiratif dan bijak lainnya dari Sinar. Sampai jumpa di video berikutnya, Sinar Manja Friends. Tetap bijak, tetap waspada, dan tetaplah jadi diri sendiri.